Bagaimana hukuman orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghalusan istilah dari hubungan suami istri? Allahu alam, saya pribadi tidak pernah menemukan dalil itu. Saya tidak pernah menemukan dalil itu, tapi yang ada adalah hari Jumat. Cuma kemungkinan, yang dimaksud adalah hadis hari Jumat itu. Karena memang kan malam Jumat itu sudah dianggap juga hari Jumat gitu kan. Yang kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat, mandi junub gitu. Kemudian dia menggunakan bajunya yang terbaik, dia menggunakan wangi-wangian yang terbaik, dia menyisir rambutnya dengan rapi, menggunakan minyak di rambutnya, kemudian dia memakai minyak wangi terbaiknya, lalu dia ke masjid, kemudian dia sholat yang diperintahkan tahiyat masjid, kemudian dia mendengarkan khatib, dia duduk di dekat khatib, imam di depan maksudnya, kemudian dia dengarkan khutbahnya, lalu dia sholat kecuali dosanya diampuni. Kata ulama hadis, pernyataan di sini siapa yang mandi hari Jumat, mandi junub adalah menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junub. Dianjurkan berhubungan biologis, gitu kan? Itu di hari Jumatnya. Tetapi di sini kemungkinan besar yang mengatakan bahwasanya malam Jumat itu juga dianjurkan, mungkin pemahaman tentang masalah ini. Seperti hadis misalnya tentang membaca surah Al-Kahfi ya. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, sebagian ulama mengatakan ini maksudnya Jumatnya, gitu kan? Maka Allah akan berikan untuknya cahaya antara dia dengan Ka'bah. Artinya dia akan sering Allah mudahkan menziarahi Ka'bah itu, ya, sering menziarahi Ka'bah. Maka di sini ulama bilang membaca malam Jumat atau Jumatnya sama saja, karena kalimat malam Jumat dan Jumat ini dianggap satu, seperti itu. Pertanyaan pertama, saya baru menikah dengan akhwat ta'aruf. Setelah menikah, saya kaget Ustaz. Akhwat ini bisa bicara dengan orang tuanya, bila bicara sama orang tuanya suka marah-marah, dan terkadang bicara dengan saya dengan nada tinggi. Terkadang saya suka tidak betah di rumah, dan saat ini kami masih tinggal di rumah orang tuanya, padahal di awal perjanjian kita mau ngontrak dan hidup sederhana. Tapi setelah menikah orang tuanya bilang untuk tinggal bareng dulu, tapi saya tidak bahagia Ustaz. Saya senang hidup berdua walaupun cuma ngontrak. Bagaimana menurut antum Ustaz? Tentu saja harus ada keputusan tegas dari suami. Harus dia ikut, gitu kan? Ambil keputusan yang tegas, saya akan ngontrak rumah, gitu kan? Dan mertua di sini tidak punya hak untuk mencampuri. Tidak boleh lagi dia mencampuri urusan anaknya setelah berumah tangga, gitu. Harusnya dia biarkan pindah. Terlebih lagi itu anak perempuan, ya. Anak laki-laki mungkin masih ada unsur wajib mendahulukan pasangan dari orang tua dari pasangan, gitu kan? Kalau anak perempuan harus pasangannya didahulukan, suaminya. Tapi kalau anak laki-laki memang dia harus mendahulukan orang tuanya. Di sini anaknya perempuan, harus ikut suaminya, ya. Saran saya, tegaskan saja kepada istri, kalau saya akan pindah, gitu kan. Dan kamu harus ikut secara hukum syar'i begitu, dan sampaikan baik sama mertua juga begitu. Saya ingin membangun rumah tangga sendiri, dan tiap hari insya Allah silakan. Kalau istri saya mau main ke sini dibutuhkan, silakan. Saran saya seperti itu, dibahasakan baik-baik. Insya Allah itu sebuah keputusan yang tidak melanggar syari dan tepat, ya, dan tepat. Baik, bagaimana kalau istri saya tidak mau Ustaz? Ya, antum tetap kontrak, ya, sambil kunjungin dia di rumah orang tuanya untuk menunjukkan prinsip kontrak walaupun biasa. Tunjukkan prinsip sampai dia ikut, gitu kan? Sampai dia ikut. Itu poin dulu. Poin yang lain masalah dia ngangkat suara, ingatkan dalil-dalil syar'i, tidak boleh, ya, tidak boleh. Salah satu sifat wanita yang diperintahkan dalam agama adalah suaranya pelan, santun, gitu kan? Kata ulama, sebagaimana anak-anak tidak boleh mengangkat suara di depan orang tua, maka sama istri tidak boleh mengangkat suara di depan suaminya, dilarang, gitu kan? Tidak boleh sama sekali. Hadis yang sering disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab dimarahi oleh istrinya ini, coba diteliti kembali sanadnya nih, gitu kan? Ada sebagian ulama hadis yang mengatakan hadis ini perlu ditelusurin kembali, ya, karena memang Umar bin Khattab sangat tegas, tidak mungkin istrinya mempermainkannya seperti itu, kan? Jadi Allah alam, itu saran saya, dan mudah-mudahan Allah mengangkat masalah antum jadi selesai insya Allah. Jadi banyak juga yang bertanya. Bagaimana hukumnya berhubungan suami istri saat seorang istri membayar hutang puasa wajibnya di luar Ramadan? Batal puasanya. Nah, ya. Sabarlah, ini suaminya. Masa nggak bisa sabar nih? Kalau setiap istrinya bayar utang Ramadan diganggu kan kesian. Kapan bayar utangnya? Ya nggak Pak Yoyo? Iya, harusnya begitu. Jadi kalau istri lagi puasa pulangnya habis maghrib, kan itu.
Jadi batal puasanya kalau emang dibatalin oleh suaminya batal. Tapi ini tidak boleh semestinya. Semestinya si istri nggak boleh batalin, semestinya. Karena ini puasa wajib. Ketaatan pada manusia hanya kalau bukan berbau maksiat pada Sang Pencipta. Misal masalah sunnah. Kalau puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid nggak apa-apa dibatalin. Tapi kalau bayar puasa Ramadan ini wajib, nggak bisa. Hak wajibnya Allah kalau ketemu dengan hak wajibnya makhluk yang didahulukan yang mana? Hak wajibnya Allah, karena ini bayar utang Ramadan hak wajib Allah. Jadi di sini suami berdosa kalau dia batalkan puasa istrinya, istri juga berdosa, bukan udzur itu. Bukan udzur untuk membatalkan karena hubungan biologis ya. Ini juga nggak masuk dalam rukhsah, nggak ada rukhsah. Masih masuk dalam rukhsah kalau dia musafir malah, gitu kan. Lain kalau suami istri musafir, kemudian mereka membatalkan puasa dengan niat karena safar, maka itu boleh. Tapi nggak boleh direkayasa ya. Jangan nanti gara-gara mau berhubungan biologis kita safar keluar yuk balik lagi. Nah ini nggak boleh. Ya. Tentu di sini kalau dia lakukan, Allahu alam. Pendapat ulama khilaf tentang kalau orang melakukan di bulan Ramadan suami istri maka ada kafarah kan. Selain dia membayar utang Ramadan itu, misal suami istri di siang hari Ramadan berhubungan biologis batal puasanya. Tidak ada rukhsah, bukan karena safar, bukan karena sakit. Juga bukan karena udzur, gitu kan? Maka kemudian mereka batal puasanya karena berhubungan biologis. Ini selain bertobat kepada Allah, bayar nanti utang Ramadannya di luar Ramadan dan juga kena kafarah. Kafarahnya itu bebasin budak, kalau nggak punya maka puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak punya maka memberikan makan 60 orang miskin, gitu kan? Tapi kalau misal di luar Ramadan, kayak pertanyaan ini, di luar Ramadan, ini yang berselisih pendapat ulama. Apakah juga orang yang bayar utang Ramadan kena denda kafarah kalau dia batalkan? Ini pendapat ulama, ada yang mengatakan tidak kena, ada yang mengatakan kena. Tapi pendapat yang paling kuat tetap kena. Karena permasalahannya dia sedang melakukan puasa Ramadan walaupun di luar Ramadan. Dan ini masih berhubungan karena Allah Subhanahu wa taala pada saat berfirman, "Fa'iddatun min ayyamin ukhar", gantikan dengan hari-hari yang lain. Ini yang diganti adalah puasa Ramadan. Berarti hukum Ramadan berlaku padanya walaupun di luar Ramadan. Tadi Ustadz mengatakan bahwa 1 rupiah uang haram bisa membuat cerai pasangan suami istri. Memang benar Ustadz, suamiku selalu memarkup nilai proyek yang sudah diamanahkan seseorang kepada suamiku. Tapi hati suamiku tertutup, dia bilang halal. Bagaimana cara meyakinkan bahwa membuat nilai proyek lebih adalah haram? Akibat uang haram tersebut banyak, belum dikaruniai anak pertama. Yang kedua, doa tidak dikabulkan. Yang ketiga, selalu ribut antara suami istri. Yang keempat, hati menjadi tidak tenang. Yang kelima, malas beribadah. Ya. Di sini pertanyaannya apa ini tadi? Berarti bagaimana cara mengingatkan dia ya kalau markup itu adalah uang yang haram? Saya yakin subhanallah semua perbuatan dosa teman-teman sekalian di dalam jiwa orang yang melakukannya ada kata hati nuraninya itu tidak benar. Ada pasti. Dia mau mengambil sesuatu, hatinya pasti mengatakan itu tidak benar. Menahannya. Tapi dianya digoda oleh syaitan sehingga terkuasai. Harus dia bahasakan, dijelaskan kalau itu haram. Berikan contoh kalau emang lebih jelas begini. Kalau seandainya dibalik, bilang sama suami, kalau kamu misalnya atau anda atau apalah dipanggil nama dia, menjadi pemilik perusahaan, lalu ada pegawai seperti anda posisinya, mau memarkup harga, memanipulasi data, mau nggak kira-kira kalau pegawainya gituin? Ini seperti retorika yang Nabi SAW gunakan kan pada saat seorang anak muda minta berzina. Kata Nabi, kau ridho nggak kalau ibumu dizinai? Enggak. Saudarimu? Enggak. Anakmu? Enggak. Lalu kenapa kau ridho menzinai saudarinya, ibunya, istrinya orang lain? Enggak mungkin. Maka retorika itu bisa disampaikan, insya Allah mudah-mudahan sambil kita doakan kepada dia. Jadi nggak boleh memang. Lemparkan pertanyaan lain juga, misalnya selain kalau kamu jadi pemimpin perusahaan dan dikhianati oleh bawahanmu, mau nggak kira-kira? Ya. Juga bisa dikatakan untuk mengetahui ini benar atau tidak. Kalau seandainya pimpinan kamu mengetahui kamu melakukan ini, kira-kira dipecat atau dipertahankan? Coba lemparkan pertanyaan. Semua pertanyaan masuk akal kok kan gitu. Nggak ada pimpinan perusahaan mau mempertahankan pegawainya yang sudah buat khianat, nggak mungkin. Itu dari sisi rasional, ya manusiawi. Sisi agama jelas haram, nggak boleh. Haknya orang lain itu. Anda pakai logo perusahaan, pakai baju perusahaan, namanya terdaftar di perusahaan tersebut, punya daftar gaji di situ, punya meja kerja,
Jelas, tidak boleh sama sekali mengambil apapun yang berhubungan dengan haknya perusahaan, tidak boleh. Sampai pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, haram hukumnya antum memakai pulpen yang dikasih oleh perusahaan untuk kerja, dipakai untuk kebutuhan yang lain, tidak boleh. Kecuali perusahaan izinkan, nggak boleh sama sekali. Harus hati-hati nih. Mana yang hak antum pribadi, hak antum pribadi. Dikasih HP oleh perusahaan ini ya, untuk kerja, jangan pakai yang lain. Beli HP sendiri untuk kita pakai, itu untuk pekerjaan. Kalau mau, ini namanya muru'ah ini, pertanyaan yang tadi sebelumnya. Ini sama, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh memang dititipin uang, jangan dipakai. Memang untuk itu ya sudah, untuk itu amanah. Dari situ udah tingkat amanah kita, jaga atau enggak gitu. Nggak boleh dipakai, pakai dulu deh, nanti baru diganti akhir bulan, nggak bisa. Harus dijaga ini kan gitu. Jadi tanyakan kepada dia, tentu saja. Dan ini efek-efek ini masih kecil, ini masih banyak yang lain, banyak. Bisa suami istri cerai, saya bilang bisa menjadi penyebab. Uang haram bisa menjadi penyebab ributnya suami istri, penyakit yang berat, banyak sekali masalah, banyak. Orang beli mobil karena uang haram, 1-2 hari dia bangga, seminggu dia bangga, mobilnya orang bangga, puji dia. Lihat setelah sebulan, lihat setelah 6 bulan, masalah, pasti masalah. Gak ada yang haram itu gak masalah. Bukankah orang sudah banyak kebongkar, di Indonesia ini contohnya, begitu mengumpulin beli rumah mewah dari uang haram, beli mobil mewah, beli gini, subhanallah, di akhir hidupnya ketahuan, diekspos di media, disita oleh pemerintah, dipermalukan, keluarganya jadi terbengkalai, anak-anaknya berhenti sekolah, dia di penjara, namanya rusak. Untuk apa? Untuk apa? Nggak ada teman-teman sekalian. Jangan anda ini merasa, oh saya lepas dari Allah nih, nggak ada yang awasin, saya nggak apa-apa. Nggak bisa ini. Harus paham masalah itu, nggak boleh sama sekali. Ustaz, bagaimana jika ada suami yang tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada istri? Istri sudah minta cerai tapi suami tidak mau menceraikannya. Ini harus diceraikan. Ya, anda boleh menggugat, tidak ada masalah. Seorang suami yang tidak menjalankan kewajibannya dan sudah diingatkan tetap aja ngotot, egois, nggak bisa. Anda ajukan ke hakim. Di Indonesia ada peraturan kita kan, di pemerintah gitu kan, wanita boleh menggugat cerai kepada hakim gitu kan. Nanti hakim yang memutuskan dengan cara diundang 3 kali si suami ini. Kalau dia tetap tidak mau datang, maka diputuskan oleh pemerintah, oleh pengadilan gitu kan. Ini tidak boleh dipertahankan. Saya sudah katakan tadi, kalau ada penyakit yang berbahaya dalam rumah tangga, suami suka mukul, tidak memberikan nafkah, kasar kalau berbuat hal-hal yang memang menyusahkan si muslimah ini. Untuk apa bertahan dalam rumah tangga itu kalau sudah diingatkan tidak mau gitu kan? Sebaliknya juga begitu. Kalau ada seorang laki-laki, jadi jangan cuma simbolnya masalah cinta, nggak boleh. Cinta kita sebagai seorang mukmin, perhatikan ya, hanya karena Allah. Selesai. Orang ini patuh pada Allah, saya cinta padanya. Begitu hilang kepatuhannya pada Allah, hilang cinta saya sama dia. Itu konsep dasar. Yang kita sekarang ini salah, peletakan cinta bukan pada tempatnya, terpengaruh dengan orang-orang barat, film-film, sinetron. Cintanya kepada individu itu. Sehingga kalau orang ini mati, mau mati juga. Kan gitu. Orang ini sakit juga mau sakit. Dari mana itu? Nabi SAW tidak pernah seperti itu, gitu kan? Jadi cintanya karena Allah SWT diingatkan. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita 7 yang digolongi, dinaungan oleh Allah, di bawah naungan, tidak naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat. Satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karenanya dan berpisah karenanya. Kata ulama, yang paling utama adalah suami istri, gitu kan? Maksud dalamnya adalah suami istri, mereka harus saling mencintai karena Allah, bertemu karenanya, karena kesolehan, karena kepatuhan, dan berpisah karenanya. Kapan tidak bisa menjalankan hukum Allah, jangan bertahan, gitu kan? Konseptualnya agar jangan sampai kita terus sampai sisa umur ini terisi dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukuman bagi suami yang memaksa istri berhubungan biologis melalui dubur? Apakah hukum rajam atau cambuk berlaku bagi orang yang melakukannya? Tidak berlaku hukuman itu, tidak disebutkan hukumannya, tapi dia berdosa, dosa besar, dosa sampai kufur ya. Dia memaksa, dan suami istri di sini punya hak menolak. Tidak boleh taat kepada makhluk pada hal yang berbau maksiat pada Khalik. Dan ini laki-laki yang seperti ini ada penyakit yang tidak boleh dibiarkan. Itu biasanya karena dia nonton film-film yang tidak benar, dia membaca buku yang tidak benar, tata cara biologis yang dibolehkan secara bebas oleh orang non-muslim, itu tidak boleh. Haram, sudah jelas tadi dalilnya. Siapa yang menggauli istrinya pada saat haid dari dubur dan mendatangi dukun dan membenarkan dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dosanya berat sekali. Dosa kufur, walaupun dia tidak keluar dari Islam ya. Dulu saya suka nyanyi Goyang Dumang yang ditampilkan oleh artis Cita-Cita apa ini. Sehingga kadang saya pengen menghadiri konsernya, hampir-hampir saja saya menjadi fans
cita-cita tadi itu ya. Tapi saya kembali menyadari kalau apa yang ingin saya lakukan adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian saya mulai punya inisiatif yang menurut saya positif, yaitu daripada saya mendengarkan lagu dan goyangan tadi, cita-cita itu, lebih baik saya meminta istri saya bernyanyi dan bergoyang. Ya, seperti cita-cita tadi. Untuk saya tanpa dibarengan musik, karena kebetulan istri saya dahulu pandai bernyanyi dan bergoyang. Apakah inisiatif saya ini diperbolehkan dalam ajaran Islam? Boleh sekali, enggak masalah. Boleh, tidak ada masalah. Pak Yoyo mau praktek ya? Boleh nggak? Jadi hukumnya boleh suami dinyanyikan oleh istrinya, boleh, boleh, kan gitu. Dengan kata-kata cinta, lantunan syair itu boleh, nggak ada masalah. Bahkan dikatakan wanita ahli surga wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Dalam arti kata memang dia diberikan kesempatan seluas-luasnya kalau sama suaminya, boleh saja, gitu kan? Selama tidak ada hal-hal yang haram. Membatalkan janji untuk menikahi, apakah boleh mencari-cari alasan? Gentle, gimana sih? Saya tidak bisa, saya kurang cocok, selesai, habis sudah masalahnya. Mutar-mutar ke sana, ini di sini juga masalahnya. Ini saya nggak tahu ini waktu sunat benar nggak sunatnya? Pakai kok sulit sekali gitu loh. Saya nggak bisa, titik, udah selesai kan, clear. Ini nggak harus mutar-mutar untuk apa teman-teman sekalian. Makanya sebelum menikah melangkah, wajar itu. Konsep ta'aruf dalam Islam dibolehkan bertanya hal-hal yang mendasar dan tidak boleh ada khalwat dan kemaksiatan. Khalwat berduaan, ya, dalam arti kata jalan bersama dan seterusnya. Dan tidak boleh ada kemaksiatan. Kalau bertanya, kamu dari keturunan mana? Kebiasaan kamu seperti apa? Kamu kerja di mana? Itu hal-hal mendasar yang perlu kita tahu, silahkan, tidak ada masalah. Dan kalau tidak cocok, maaf ya, saya akan istikharah, kamu juga istikharah. Kalau tidak cocok bahasa santunnya, maaf saya sudah istikharah, kayaknya saya belum bisa maju. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, dan semoga kau dapat jodoh yang baik. Clear, gitu kan? Jadi nggak usah kemana-mana teman-teman. Ya. Bagaimana hukum profesi yang sebenarnya profesi kodrat perempuan, misalnya suami jadi koki, bekerja di salon dan lain-lain. Kalau suami jadi koki, tukang masak itu nggak apa-apa. Itu bukan profesi perempuan sebenarnya ya, karena banyak di antara sahabat-sahabat Nabi itu pada saat sedang terjadi jihad, sedang pergi haji bersama Nabi SAW, mereka yang masak, ya mereka yang masak. Dan sampai hari ini saya temukan guru-guru kami di Madinah itu rata-rata laki-lakinya semua pintar masak, gitu kan? Mereka biasa masak, mereka masak kalau lagi kumpul sama teman-temannya atau istrinya lagi sakit, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Tapi kalau kerja di salon, salon ini masih perlu dirincikan. Kalau memang salon itu memang sifatnya salonnya khusus laki-laki, gunting rambut, nggak ada masalah. Tapi kalau laki-laki bekerja di salon gunting rambut perempuan, ini jadi tanda tanya, gitu kan? Ini memang keluar dari fitrah, nggak boleh semestinya, gitu kan? Biasanya mungkin orang-orang kalau yang tidak biasa dengar fatwa seperti ini kaget ya. Tapi memang itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh melihat yang bukan mahram auratnya haram, apalagi menyentuh, gitu kan? Apalagi ngobrol, apalagi memijat, kan gitu, jadi panjang ceritanya gitu. Apakah istri atau wanita yang telah menikah wajib berbakti kepada orang tua kandungnya? Adakah batasan-batasan tertentu sehubungan dengan hal tersebut? Tentu tetap wajib, tapi dinomor duakan setelah suami. Jadi tidak gugur ya. Akhwat di belakang sana harus fahamin, dan juga ikhwah di sini yang jadi suami harus faham. Tidak gugur kewajiban bakti seorang wanita kepada orang tuanya setelah nikah, tidak gugur. Tapi dia dahulukan suaminya. Suami juga nggak boleh egois, nggak boleh sama sekali dilarang. Tidak boleh dia berhubungan sama orang tuanya lagi, itu salah juga. Harus dibiarkan berhubungan dengan orang tuanya. Ajak dia bertemu, berikan waktu kesempatan berbakti. Hukum wanita yang memberi tambahan nama suaminya di belakangnya, apakah termasuk menisbatkan diri pada suami? Kalau hanya sekedar panggilan, misal Aisyah menikah dengan Ahmad, lalu dikatakan Ibu Ahmad, nggak ada masalah itu. Maksudnya, oh ini istrinya si fulan, atau istrinya Pak Ahmad, nggak ada masalah itu. Tapi kalau dia ganti nama orang tuanya, nama ayahnya ini nggak boleh. Ini bagian dari dosa besar. Nanti ada bahasan di dosa besar kita itu. Nggak boleh, haram menisbatkan diri kepada selain ayah, nggak boleh. Coba kita lihat istri-istri Nabi. Aisyah, pernahkah kita dengar ada riwayat Aisyah Muhammad, Hafsah Muhammad, Sofia Muhammad? Nggak pernah. Selalu dalam riwayat disebutkan Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, gitu kan? Sofia binti Huyai. Huyai itu ayahnya Sofia, orang Yahudi, meninggal dalam keadaan kafir.
tetap dinisbatkan namanya tuh, gitu kan? Jadi nisbat ayah itu nggak bisa diganti. Saya sarankan tidak usah ini. Bapak-bapak di sini yang punya istri nggak usah bangga dengan namanya harus dinaikkan ditulis itu, karena kita kan sudah punya tahu, kita punya hukum akad nikah jelas. Waktu kita menikah sudah ngundang orang, kita punya buku nikah, jelas kok ini istri kita, nggak perlu ada penisbatan nama. Ibu-ibu juga walaupun cinta sama suaminya tetap harus membawa nama ayah. Walaupun ayah kita kafir, tadi contoh Sofia binti Huyai, itu kan? Ibu ayahnya Sofia radhiyallahu anhum ajmain itu adalah orang Yahudi yang meninggal dalam keadaan kafir, tapi tetap dinisbatkan namanya. Adakah tuntunannya mengadakan pengajian sebelum acara akad nikah dan resepsi? Setahu saya ada. Nabi SAW kadang-kadang kalau ada sahabat yang mau menikah, beliau menyampaikan beberapa wasiatnya. Jadi boleh saja itu. Dosa-dosa masa lalu banyak sekali. Apakah kalau suami atau istri kita bertanya tentang dosa-dosa tersebut, tentang zina, khamar, apakah harus dijawab dengan jujur? Dosa-dosa tersebut dilakukan jauh sebelum kenal pasangan. Kalau masalah aib diri kita ditanya, ini nggak boleh kita sampaikan. Itu lain lagi babnya. Namanya kita harus tasattur. Menutupi aib adalah bagian daripada perintah agama, gitu kan? Beda dengan bahasan kita kesaksian palsu atau dusta nih. Misal kita memang tahu ini haknya orang lain, lalu kemudian kita rekayasa keadaan atau kita dusta supaya jatuh tidak didapatkan oleh dia, ini yang haram. Tapi kalau kita pernah berbuat dosa masa lalu, Allah tutupin aib tersebut, dan kata Nabi SAW kita memang disuruh tutupin, gitu kan? Bahkan menutupi aib orang lain diperintahkan. Kalau ada orang yang bertanya, atau pasangan kita bertanya, apa kau pernah berzina, apa kau pernah minum khamr, ini nggak usah dijawab. Bahkan kata ulama, tidak wajib dijawab oleh seorang wanita atau pria yang mau menikah dengan pasangannya, ini baru mau menikah, bukan cuma sudah jadi istri, ditanya, apa kau pernah berzina, apa kau pernah gini dan begitu, maka tidak usah dijawab, tidak perlu dijawab. Saya tidak jawab karena agama tidak membolehkan saya untuk menceritakan aib kalau memang pun itu ada, gitu kan? Cuma seperti itu. Jadi tidak perlu diceritakan, sama sekali tidak perlu diceritakan. Dan bagi pasangan tidak boleh tanya ini ke pasangannya ya, nggak usah tanya. Ini ngomong-ngomong kamu ini pernah pacaran nggak? Kamu pernah dicium nggak? Kamu pernah dipegang nggak? Kamu pernah ini nggak? Apa ini nyahin penyakit? Kalau pasangannya bilang iya, coba gimana? Kan dia pegal sendiri, gitu kan? Gak usah nanya, untuk apa nanya? Sekarang depan mata saya ini orangnya, ya sudah nikmatin yang ini, selesai, kan gitu. Untuk apa korek-korek masa lalu ini? Bagaimana jika dalam rumah tangga posisi istri sebagai pencari nafkah utama, sedangkan suami hanya pengangguran atau kerja musiman? Apakah boleh suami yang mengurus rumah dan anak-anak sedangkan istrinya kerja? Sebenarnya kalau kasus istri itu bekerja, dalam Islam boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Itu tidak ada larangan selama tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu aktivitas, ya, yang merupakan kewajiban dia utama, gitu kan? Kalaupun dia harus darurat, suaminya memang belum ada kerjaan tapi dia kerja, maka dia pamit dengan suaminya baik-baik dan dia coba mempertemukan antara pekerjaan rumah tangganya dengan pekerjaan utamanya, pekerjaan dia di luar rumah, gitu kan? Ini boleh saja. Makanya para ulama sekarang memfatwakan bolehnya seorang muslimah jadi guru. Sebagaimana kita temukan misalnya di Madinah, di Mekah, di Saudi umumnya, itu banyak sekali guru-guru wanita. Mereka mengajar jadi dosen, mereka menjadi kepala sekolah, mereka menjadi ketua yayasan di tempat-tempat lembaga yang memang banyaknya memang wanita juga di situ, gitu kan? Mereka bekerja dan suaminya juga ada yang kerja, tapi itu tidak dilarang oleh para ulama selama tidak terbengkalai kewajiban mereka, gitu kan? Beberapa sahabiat dulu ada yang ikut berperang, ya, ada yang ikut berperang. Ya, di rumah, sementara anak-anak mereka ditinggal di kota Madinah dan dititipkan kepada saudari-saudari mereka, ya, gitu kan? Itu berarti dibolehkan mereka keluar pada hal-hal yang memang sifatnya darurat. Tapi tentu diusahakan maksimal. Bagaimana caranya jangan terbalik fitrah itu, ya. Bagaimana caranya agar suami bisa mendapatkan kerjaan yang tepat, didukung oleh istrinya, dan memang kalau sudah mencukupi maka Anda bersyukur kepada Allah, itu sudah cukup. Jadi biarin suami yang menjalankan fungsi yang sebenarnya. Jadi bukan tidak boleh, ya, boleh saja suami itu mendidik anaknya, mengurus rumahnya, tapi jangan ini menjadi sebuah rutinitas, gitu kan? Ini harus bisa diubah dengan cara musyawarah di antara keduanya. Ustaz, ana sudah mampu memberi nafkah dan ana sudah mempunyai keinginan kuat untuk nikah, namun ana belum bisa baca Al-Quran. Dalam kondisi ini apakah tepat jika ana menikah? Tentu, menikah saja, nggak ada masalah. Tidak masuk dalam syarat menikah bisa mengaji. Mengaji wajib dalam Islam. Tapi bukan berarti karena orang belum bisa ngaji kemudian
tidak bisa menikah. Kecuali wanitanya bilang, saya mau kamu nikah dengan saya, tapi syaratnya kamu harus bisa mengaji, misal. Dan dia bilang, baiklah, maka dia harus penuhi, gitu kan? Atau dia jadikan mahar buat istrinya ayat Al-Quran, maka itu berarti dia harus bisa membacanya. Ini poin ya. Bagaimana bila seorang istri yang masih mempunyai ibu, dia ingin terus berbakti kepada ibunya karena ibunya sudah tua, tetapi karena mengurus suami dan anak jadi tidak bisa selalu berbakti kepada ibu. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan berbakti kepada ibunya? Tentu saja tetap suami diprioritaskan. Pada waktu lowong dia berusaha untuk pamit dengan suaminya, gitu kan? Lebih baik lagi kalau suaminya mengizinkan ibunya tinggal bersama-sama. Maka lebih mudah kalau suami lagi bekerja dia bisa bakti dengan ibunya, gitu kan? Dan cara untuk bakti ini banyak sekali. Kita memasakkan masakan misalnya sambil masak buat suami sama anak-anak, juga masakan buat ibu dan diantarkan ke sana pada saat suami lagi keluar, gitu kan? Yang jelas harus suami didahulukan. Hukum syar'inya begitu. Jadi jangan sampai kita melampaui hukum ini. Jadi tetap banyak cara. Telepon misalnya, tanya kabarnya. Kalaupun meminta dikunjungi atau dijenguk atau diantar ke rumah sakit, pamit sama suami, sampaikan baik-baik, insya Allah. Kalau niat kita baik, Allah juga akan lunakkan hati suami. Apabila seorang wanita tidak dinafkahi dengan benar selama belasan tahun sehingga si wanita harus meminta makan dan kebutuhan harian dari orang tua si wanita, apakah si wanita boleh mencari nafkah sendiri dengan meninggalkan anak-anak mereka di rumah, anak-anaknya dititip ke keluarga? Bisa. Dan bahkan dia bisa mengambil harta suaminya diam-diam, gitu kan? Itu disebutkan dalam hadis Bukhari, tapi yang dia ambil hanya haknya. Beranjak daripada hadis Hindun, istri Abu Sufyan, yang pernah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang sangat pelit, tidak pernah mau tahu kebutuhan saya sama anak saya, pokoknya nggak pernah kasih duit. Dia pulang cuma tahu sudah ada makanan. Ini super luar biasa. Maka kata Hindun, ya Rasulullah, boleh nggak saya ambil duitnya Abu Sufyan? Kata Nabi SAW, boleh kau ambil, tapi hanya kebutuhanmu sama anakmu saja, jangan lebih haram, mencuri, gitu kan? Artinya nafkah itu sesuatu yang kalau tidak ada, tidak bisa jalan roda kehidupan, maka itu dibolehkan, sebatas itu. Tapi kalau dia mau bekerja misalnya, karena suaminya nggak kasih duit, memang tidak penuhi ya. Lain kalau suami itu memang pas-pasan kerjanya, ya itulah penghasilannya, ya si istri harus sabar, terima itu saja, udah jalanin gitu kan. Tapi kalau memang suaminya sama sekali nggak mau peduli, kayak dalam perkataan ini memang suami nggak pernah kasih, ya di sini ulama mengatakan boleh dia keluar untuk mencari nafkah, minta pada orang tuanya atau dia bekerja. Ya karena memang kalau tidak suaminya nggak menjalankan kewajiban, bagaimana? Dia tidak mungkin bisa hidup dengan cara lain gitu. Ustadz, istri saya seorang wanita yang berkecukupan sehingga segala kebutuhannya mampu ia penuhi sendiri tanpa harus meminta lagi, apalagi menuntut nafkah dari saya. Maksud saya di sini nafkah harta dan kebutuhan lahiriah. Bahkan jika saya tidak bekerja sekalipun tidak menjadi masalah baginya dan dia pun menyanggupi kebutuhan saya dan anak saya. Nah, apakah saya berdosa jika saya tidak bekerja dan menafkahinya? Atau apakah saya berdosa jika saya hanya mengandalkan apa yang dimiliki oleh istri saya? Terima kasih. Berdosa, nggak boleh. Anda laki-laki harus punya harga diri. Kewajiban memberikan nafkah kepada istri wajib walaupun istri kita miliarder. Nggak bisa. Satu keadaan gugur itu kalau istrinya bilang, sudah saya nggak perlu dinafkahi, itu baru gugur. Tapi itu pun tetap harus laki-laki jaga harga dirinya. Ya, subhanallah, fitrah itu, fitrah. Tetap kita berikan kebutuhan istri walaupun dia mampu. Kebutuhan dasar yang tidak bisa jalan roda kehidupan tanpanya, beli beras, beli gula, bayar listrik. Kalau istri kita misal dia mau beli mobil dengan duitnya dia, itu boleh saja. Itu sudah bukan masuk dalam nafkah itu. Karena nafkah itu sesuatu yang tidak bisa kalau tidak jalan kehidupan tanpanya, nggak bisa hidup. Air, gula, beras dan seterusnya ini harus ada. Itu nafkah. Tetap kita penuhin itu. Selebihnya kalau istri yang mau mengubah rumah, mau gubah garasi rumah, mau cat ini pakai duitnya dia, ya terserah dia, silahkan, gitu kan. Tapi tetap sebagai laki-laki harusnya punya harga diri dan saya sarankan jangan terhanyut dengan itu, ya, karena itu ada pahala sendiri. Bahkan kata Nabi SAW mengatakan bagi laki-laki, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, jihad, dinar yang engkau berikan kepada pembebasan budak, dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, dan dinar yang engkau berikan untuk istri dan anakmu jauh lebih besar pahalanya. Jadi memberikan nafkah kepada istri anak lebih besar daripada pahala jihad tuh, daripada bebasin budak. Mestinya kita kejar fadilah itu, gitu kan? Jadi walaupun pas-pasan kita harusnya memberikan nafkah itu.
Apakah berbohong ketika masakan istri atau ibu tidak enak termasuk apa ini? Kondisi yang diperbolehkan untuk berbohong. Dan apa hukumnya kita berbohong untuk melindungi aib kita atau saudara kita? Boleh saja ya. Kalau makanan termasuk dalam, ulama kasih contoh. Misal asin sekali, enak gak? Enak. Nggak apa-apa. Tapi besok kurangin garamnya ya. Titipin pesan. Apa-apa itu. Kalau untuk pasangan ya, kalau untuk orang tua ini saya tidak temukan dalilnya. Ibu kita misalnya memang gak enak masakannya, maaf ya bu ya, mungkin saya kurang cocok, misalnya kita bahasakan lebih santun gitu kan, mungkin seperti itu. Kalau bolehkah kita berbohong untuk melindungi aib saudara kita? Itu tidak boleh, sama saja tidak boleh. Ini semua yang kita bahas tadi seperti itu, apa adanya, jujur, gak usah dilindungin apa-apa. Bagaimana jika istri yang sudah punya gaji dari pekerjaannya sendiri pengen naik haji, sedangkan suami belum ada dana untuk berangkat haji? Dana istri hanya cukup untuk satu orang saja. Apakah boleh istri pergi haji sendiri? Sebaiknya memang nunggu. Sebaiknya ya, itu menunggu. Dan ini sudah pernah saya jelaskan tentang masalah hukum mahram dalam safar gitu kan. Tapi yang jelas kalau saya Allahu alam tentu jauh lebih baik, lebih indah kalau misalnya Anda bersama-sama. Dan ingat, yakinlah, kapan seseorang itu niat benar ingin pergi haji, dia nabung dari awal, Allah akan mudahkan kok. Ya, Allah SWT akan mudahkan. Siapapun niat untuk mengerjakan sesuatu ibadah, Allah akan mudahkan buat dia. Anda mau tidur sebentar malam, niat mau bangun tahajud, itu tiba-tiba terkaget sendiri nanti malam gitu kan. Allah akan bangunkan dengan caranya. Jadi kalau diniatkan, insya Allah akan ada sendiri. Allah akan berikan kemudahan untuknya. Bagaimana jika saya ingin menikah dengan laki-laki non muslim, namun dia berjanji akan menikahi saya dengan masuk Islam, syahadat. Namun saya khawatir dia masuk Islam hanya untuk bisa menikahi saya. Setelah itu dia tidak menjalankan syariat sebagai seorang muslim, sholat. Pertanyaannya apa ini? Boleh nggak saya menikah gitu? Saran saya tidak usah menikah. Jangan menikah dengan laki-laki yang seperti ini, berbahaya gitu. Jadi Anda sedang berada di ujung tombak, seperti telur di ujung tombak yang bisa tertusuk setiap saat. Saya sarankan cari muslim yang jelas-jelas gitu. Jelas status muslimnya, minimal kalau cerai pun punya anak, nggak mungkin dia murtadkan anaknya, itu minimal sekali. Belum masalah-masalah yang lain gitu. Kalau saran saya tidak usah menikah dengan orang-orang yang tidak jelas status agamanya, gitu. Itu berbahaya. Nah, ini masalah mertua. Baik Ustadz, anak mau curhat, 2 minggu sudah nggak ketemu Ustadz, rasanya sudah kayak 2 tahun. Ini bener nggak ini? Ana jika pulang kantor jam 5, Ana nggak langsung pulang karena macet perjalanan ke rumah, dan Ana menunggu sholat maghrib dan isya berjamaah karena saya tidak mau tertinggal fadilah sholat berjamaah. Bahkan kalau malam Rabu seperti ini Ana datang ke kajian Ustadz Khalid di Blok M. Namun setiap pulang Ana selalu ditegur mertua. Pulang selalu malam-malam, kamu kan bukan bujang lagi, sudah punya anak. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Ana sudah menjelaskan alasannya pulang malam, namun mengingat saya masih tinggal bersama mertua dengan lingkungan keluarga yang belum sunnah, apakah mertua termasuk orang tua saya juga yang bila melawannya termasuk durhaka? Tentu jangan digunakan bahasa melawan, tetap jelaskan baik-baik gitu kan. Dan saran saya di dalam masalah rumah tangga, saya sering bahasakan ini, dan Anda boleh kembali ke ceramah saya manajemen rumah tangga Islami. Usahakan kalau bisa jangan tinggal sama mertua. Emang termasuk sama orang tua kita juga. Kalau saya tinggal sama orang tua saya, berarti istri saya akan tinggal sama mertuanya gitu kan. Ibu saya kalau mau nata pasang gorden warna coklat di sana, istri saya pengen warna pink misalnya, ini jadi bentrok ini. Mereka juga punya keinginan masing-masing gitu kan. Sama halnya terbalik juga begitu. Kalau seorang laki-laki numpang di rumah mertuanya, di rumah orang tua istrinya, maka ini juga sama. Tentu ayahnya, mertua laki-lakinya punya keinginan tertentu, juga ibunya, mertuanya pengen keinginan tertentu, pengen masak tertentu, dia pengen makan yang lain. Saran saya Allahu alam, lebih baik pindah walaupun kos, ya, semampunya, kontrak nggak apa-apa. Belajar mandiri itu lebih baik. Ini pertama, karena kita kalau rumah tangga sendiri pertama lebih sesuai dengan syar'i. Karena memang di zaman Nabi SAW pun orang kalau menikah itu tidak tinggal sama mertua, tidak tinggal sama orang tua, mereka pindah. Walaupun itu pas-pasan gitu kan. Kemudian yang kedua, kita leluasa mengatur waktu. Saya juga pernah bahas dalam manajemen rumah tangga Islami, tidak bolehnya orang tua berintervensi lagi ke ada anak-anak. Ini teman-teman sekarang mungkin masih seumuran
kita sekarang tahap punya mertua dan orang tua. Mungkin nanti satu waktu kita akan sampai pada tingkat level mereka. Kita akan punya anak-anak nanti. Jadi Anda kalau punya anak-anak nanti, kalaupun mereka sudah menikah, jangan pernah intervensi ke dalam, nggak boleh. Kecuali anak-anak kita minta tolong atau kita lihat kemungkaran. Tapi kalau ada perempuan sengaja datang atau laki-laki sengaja sebagai orang tua atau mertua datang, kamu masain apa anak saya hari ini, kamu kenapa begini, rumahmu kenapa begini, ini nggak boleh dalam Islam, haram, nggak boleh, diharamkan. Ulama mengatakan haram hukumnya orang tua yang sengaja datang ke rumah anaknya lalu mengatur-ngatur rumahnya, nggak boleh, padahal itu orang tuanya. Nggak boleh dia, gimana caranya? Rumah tangganya orang nggak boleh lagi dicampur, kecuali kita lihat kemungkaran, salah, emang begitu. Kan itu. Pernah ada terjadi malah mertua datang ke rumah anak mantunya mau kerja dilarang kerja, nggak boleh kerja kamu hari ini. Ini aneh, kenapa nggak boleh kerja ibu? Wah, pokoknya nggak boleh kerja, gitu kan? Hari ini di rumah saja, gantian sama istrimu lihat anak-anak. Nggak bisa ini, gimana caranya? Cari nafkah wajib, Allah yang wajibkan, ketemu haknya Allah yang wajib dengan, apalagi ini mertua kedudukannya bukan seperti orang tua. Orang tua aja nggak boleh diikutin kalau melanggar, mencari nafkah wajib, harus kewajiban gitu kan, Allah bebankan itu. Maka harus kita faham masalah-masalah seperti ini. Saran saya yang pertama adalah coba kalau bisa pindah tempat dengan santun tentunya, jangan memahami bahwasanya harus langsung spontanitas segala, tidak. Bahasakan baik-baik, ajak istri, komunikasi baik-baik supaya bisa nggak kalau kita rumah tangga sendiri, saya ingin lihat kamu masak sendiri, saya ingin lihat kamu tata rumah sendiri, dibahasakan baik-baik insya Allah. Kemudian juga bahasakan baik sama mertua, terima kasih saya sudah numpang selama berapa waktu di sini, saya bisa nggak mau mandiri insya Allah, bukan saya bisa ya, saya akan mandiri, langsung dibahasakan to the point, saya akan mandiri biar saya juga merasa bisa ya berkorban buat buat istri saya dan seterusnya gitu kan. Jadi seperti itu yang kita lakukan, Allah alam. Kalau tetap masih tinggal, kemudian posisinya seperti ini jelaskan apa adanya argumentasinya, karena memang saya ikut pengajian dulu dan saya merasa ada ketenangan. Kalau belum pun marah, ya sudah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tadi saya bilang, para ulama memaknakan kata-kata jahilun di sini adalah orang yang emosional, orang yang mau egoismenya besar, mau memaksakan pada pendapatnya. Qalu salama, ya udah diam aja, udah dia ngomongnya, udah selesai, udah begitu saja. Saya tahu seorang ikhwah, mertuanya setiap datang pasti ngoceh, ribut di rumahnya. Yang dia lakukan adalah diam. Udah selesai ibu, alhamdulillah, udah dia berdiri. Akhirnya mertuanya malu sendiri gitu kan. Jika ada dua handphone baru, yang lama mana yang akan dipilih? Mustahil yang lama akan dipilih, pasti akan dianggurin, dibuang. Apa ini? Mustahil bisa adil. Apa yang ditanya? Jika berlaku adil adalah hukumnya wajib, untuk apa menjalankan sunnah yang jika dikerjakan malah bisa menjerumuskan ke hal yang menyebabkan seorang menjadi tidak adil? Begitulah pernyataan balik yang dilemparkan istri kepada suami ketika sedang mendengarkan ustadz menjelaskan poligami. Bagaimana menyikapi pertanyaan ini? Maaf ustadz, ujung-ujungnya bukan cari gara-gara. Gimana tuh Pak Yoyo? Jelas-jelas cari gara-gara ya. Jadi sabar aja gitu kan. Begini aja, ini selalu poligami. Ini teman-teman yang mau poligami harus jadi ahli perayu. Belajar merayu dong. Masa nggak bisa taklukin istri gitu kan? Bukan dengan kekuatan, dengan rayuan, dengan hadiah. Masa mesti diajarin? Ya harus bisa lah. Nggak bisa perempuan itu pakai perasaan. Kalau antum datang mau poligami dengan power, saya akan menikah, pokoknya tidak mau tahu. Gitu, salah. Jadi ajarin, nggak boleh. Rayulah, taklukin dia, gitu kan? Jadi mungkin dengan bercanda, mungkin dengan ini, mungkin dengan apa saja kebutuhannya dipenuhi ya, itu insya Allah bisa, gitu kan? Gak usah terlalu banyak tanya poligami lah. Ya. Nikah aja dulu, lancar dulu. Nanti kalau sudah lancar semua, sudah mau melangkah ke langkah selanjutnya baru ada praktek khusus sama saya nanti. Apakah Ustadz Khalid keturunan orang Arab? Banyak teman anak keturunan Arab di Indonesia, jika ditanya dalam hal pernikahan, mereka mengatakan tidak boleh menikah dengan selain keturunan Arab, misal dengan pribumi dan lainnya. Dan harus menikah dengan keturunan Arab juga dengan alasan agar keturunannya atau marga Arabnya tidak hilang atau terputus. Apakah benar demikian adatnya? Jika demikian, anak orang pribumi tidak mungkin mendapatkan kesempatan mendapatkan orang keturunan Arab. Ini orang baru ikut pengajian apa nih?
Karena wanita keturunan Arab biasanya cantik-cantik. Lanjutnya saya nggak usah baca ya. Ini dan kalau laki-laki tampan seperti Ustadz katanya. Ini saya nggak tambah ya. Ada keturunan memang. Ya, kakek-kakek saya dari turunan Yaman. Tapi saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian. Semua ini marga-marga, suku-suku, bahasa, warna kulit, paras wajah, semua ini adalah variasi kehidupan yang Allah buat. Kita semua dari Adam dan Hawa, gitu kan? Semua dari Adam, tidak ada yang keluar dari Adam dan Hawa. Cuman Allah dengan kemahakuasaannya menunjukkan kebesarannya. Lalu kemudian Allah yang menamakan ini dengan suku-suku tertentu. Itu dulu yang pertama. Dan dalam Islam tidak ada rasisme. Nggak ada dalam Islam, saya Arab, saya Indonesia, saya bule, saya ini, tidak ada dalam Islam semua itu. Karena kata Nabi SAW, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Nggak ada perbedaan antara Arab dan orang ajam selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada sama sekali, itu memang sudah jelas satu. Jadi itu asasnya, kita Muslim tidak ada bedanya. Dan sudah cukup kalau masuk dalam saf sholat, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Afrika, sama semua masuk saf, gitu kan. Nggak ada bedanya, jenjang sosialnya, ekonominya sama. Dan saya sudah pernah sampaikan teman-teman sekalian, hati-hati dengan fanatisme rasisme ini ya, itu nggak boleh sama sekali. Jadi misalnya hadis yang pernah saya sampaikan bahwasanya ada orang-orang dari Ansar ya, dari Muhajirin, dari orang-orang Ansar, dari satu orang Ansar bercanda, ini sama-sama turunan Arab dari sahabat Nabi di Madinah waktu Nabi SAW masih hidup. Orang Ansar ini keluar dari masjid habis sholat asar lalu bercanda sama teman-temannya semua, ada Muhajir, ada orang Ansar. Dia bilang, hai orang-orang Ansar kesini yuk kumpul-kumpul. Muhajirin nggak boleh ikut ya. Kalau kita mungkin, ini orang Betawi ngumpul sini, sana orang Jawa nggak boleh ikut. Misal contoh, bercanda. Nah orang-orang Muhajir ini juga dengar teman-temannya orang Ansar bercanda, dia juga bercanda. Ayo Muhajir kesini yuk, Ansar nggak boleh ikut-ikut ya, gitu. Sambil ketawa-ketawa mereka gitu. Subhanallah, dengan hikmah Allah Nabi SAW pas keluar dengar itu. Dikatakan dalam hadis Bukhari, raut wajah beliau berubah. Lalu beliau mengatakan, da'ha fa innaha mumtinah. Segera berhentikan ini karena ini penghancuran, gitu kan. Dalam hadis yang lain dikatakan, tinggalkanlah karena ini yang membinasakan kalian. Nggak ada dalam Islam itu, gitu kan. Ini penting. Termasuk di dalamnya masalah pergaulan, pertemanan, patokannya ketakwaan, pernikahan, semua itu. Cuma memang dalam Islam, khusus masalah pernikahan, kita tidak dipaksa, gitu kan. Boleh menikah dengan siapa saja. Tetapi ada anjuran dalam Islam untuk menikah dengan sepadan namanya. Sepadan itu sekufu. Kufu itu bisa masuk juga maknanya sama makanannya, sama bahasanya, ya gitu. Sama poster tubuhnya, ya, mendekati warna kulitnya, itu semuanya itu namanya kufu. Kata Nabi SAW begini, wa ankihul akfa'a minkum, menikahlah dan terimalah lamaran orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan ini maknanya luas ya, maknanya luas. Saya pernah berikan contoh waktu saya ceramah di Makassar, ada kurang lebih pertanyaan, bagaimana kalau kami orang Bugis atau orang Makassar ini menikah dengan orang Jawa Ustaz? Sama-sama Muslim, sama-sama Indonesia, tapi tradisi kami berbeda, gitu kan? Tradisi teman-teman di Jawa lain, teman-teman di Sulawesi lain. Ini dalam Islam dibolehin enggak nih? Kalau kami nggak mau nikah sama orang Jawa, saya jawab, itu boleh dalam Islam. Kalau kita khawatir ada perselisihan yang akan terjadi, karena beda tradisi, walaupun kita disatukan di bawah naungan Islam, tapi boleh kalau mau nikah. Boleh tidak menikah, boleh menikah, itu hak mereka memilih. Masalah dia nanti menikah boleh, tapi ingat, menikah dengan orang yang berbeda tidak sekufu dengan kita. Misal orang Indonesia nikah sama orang bule, ini hidup di alam mana, makanannya lain, cuaca biasa negaranya berbeda, kemudian kita juga terbiasa dengan makanan, terbiasa dengan pakaian dan seterusnya, lalu menikah. Bolehkah sama-sama Muslim? Boleh, tapi ingat, kita harus butuh ekstra, ada ekstra adaptasi, kan? Harus adaptasi dengan makanannya, dengan kebiasaan keluarganya, hal-hal yang mubah dalam Islam, maka itu harus ada adaptasi. Kalau bisa silahkan, gitu kan? Kalau tidak maka lebih aman orang yang sepadan. Tapi boleh, bukan tidak boleh. Kita lihat Nabi SAW waktu di zaman beliau itu ekspansi Islam sudah ada ya. Tapi rata-rata istri beliau dari
orang-orang Arab di Madinah dan di Mekah, gitu kan. Ada Maria Kipti dari Mesir, tapi satu orang itu. Artinya boleh, bukan tidak boleh. Tetapi berarti kita harus punya ekstra. Ini kalau memang berbeda sama sekali ya. Lain kalau kayak misalnya dibahasakan tadi sama akh yang bertanya. Ada turunan Arab kayak saya dan teman-teman yang lain, tinggal di Indonesia. Sudah sebahasa, sudah sama-sama sama cuacanya, sama keadaannya, maka tidak ada masalah. Dan orang-orang yang fanatisme seperti ini sebenarnya tidak benar, gitu kan? Mengatakan kami turunan Arab tidak boleh nikah kecuali dengan orang Arab, itu pemahaman agama nggak benar. Bilal radhiyallahu anhu dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Zainab, gitu kan? Salah satu wanita yang terkenal dari orang Mekah, tuan istrinya Bilal itu. Dulu bisa membeli Bilal di zaman jahiliyah. Zaid bin Haritha dinikahkan juga dengan Zainab, yang lain juga ada wanita namanya Zainab. Dua-dua wanita terkenal, orang-orang dari Muhajirin yang terkenal di Mekah. Jadi kayak istri wanita pejabat, tapi dinikahkan oleh Nabi SAW. Karena dianggap mereka akhirnya sudah kufu masuk ke Islam, sudah sama-sama tinggal di Madinah, sudah saling mengerti, nggak ada masalah. Jadi fanatisme sepertinya tidak benar, gitu kan? Tapi jangan juga kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak santun. Misal begini, mentang-mentang saya bukan orang Arab kamu nggak mau, itu nggak boleh ya. Mentang-mentang saya bukan orang Jawa kamu nggak mau. Jadi kita seperti menjatuhkan dia, seakan-akan harus kamu terima. Belum tentu kan gitu. Karena bisa saja kita juga nanti tidak sekufu. Nantinya gini, ada orang, saya kasih contoh yang lain. Ada orang sekolahnya terlalu tinggi, si laki-laki atau si perempuan, menikah dengan orang yang tidak berpendidikan misalnya. Dan ini nanti mungkin bisa masuk tapi harus ekstra adaptasi. Karena retorika bahasa berbeda, ini berbeda memang nggak bisa gitu kan. Maka akan sulit. Ada bisa tapi adaptasi ekstra. Beda dengan orang kalau sudah satu bahasa dari satu kampung sama makanannya, kita sebutin makanan apa dia sudah paham, ya, udah langsung tahu, kan berbeda. Ini sudah lebih paham, ini kan lebih enak masuknya, tapi tetap boleh, bukan tidak boleh. Dan saya bilang teman-teman saudara turunan Arab atau turunan yang lain, seperti ini fanatisme nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang melamar, dia lihat takut anaknya nggak sekufu, dia punya hak untuk itu. Misal orang ini memang terlalu jauh, tidak mengerti sama sekali keadaan keluarga itu, boleh. Dari manapun dia punya hak untuk itu. Ini mesti difahamin. Allahu a'lam. Tadi disebutkan perceraian li'an itu abadi dan mahar tidak dikembalikan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan cerai khulu? Apakah mahar dikembalikan ke suami atau milik istri? Bagaimana hukumnya jika saat terjadi khulu suami mengikhlaskan mahar, namun satu hari kemudian ia meminta mahar tersebut dikembalikan? Mohon penjelasannya Ustaz. Teman-teman yang belum tahu khulu adalah wanita yang sudah tidak mau lagi tinggal bersama suaminya, kemudian dia mengajukan kepada pemerintah setempat, kalau kita pengadilan, supaya khulu itu dari khala itu ditarik secara paksa hak kekuasaan suami. Maka si hakim akan lihat, kalau khulu yang diajukan oleh si istri ini masuk akal, memang karena suaminya pemabuk, suaminya jahat, segala macam hal yang dia lakukan, gitu kan, maka akan diizinkan oleh wali untuk terjadi khulu. Cuman kalau khulu ini terjadi, sama, dia tidak bisa kembali lagi sebenarnya. Khulu itu sudah ditarik berarti secara paksa, hampir sama dengan li'an tadi. Ya Allah, jazakallah khair. Ini kapan mau dibacanya ini? Udah nggak usah nulis lagi, berhenti ya. Stop. Ini masih banyak nih. Antum sudah tahu tradisi saya menjawab teman-teman sekalian bukan oh iya ini boleh ini nggak boleh selesai. Enggak. Saya selalu merincikan pertanyaan. Jadi jangan banyak-banyak. Insya Allah sudah cukup. Sampai mana tadi? Khulu. Untung ada guru saya nih. Jazakallah khair. Jadi khulu itu kalau diajukan tercabut haknya si suami, tapi si hakim melihat kalau memang istri ini betul-betul terzalimi, ada bukti-buktinya, maka dia menentukan khulu. Nah, syaratnya si istri memberikan mahar. Memang harus. Kalau istri yang mau mencabut haknya, hak kuasa suami, harus dia kembalikan maharnya. Ini sesuai dengan kejadian di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabiat yang dia tidak bisa lagi tinggal bersama suaminya karena dia merasa terganggu. Dia menemukan banyak aib pada diri suaminya yang dia kalau mau didekati oleh suaminya merasa terganggu sekali. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, boleh nggak saya ajukan perceraian? Kata Nabi SAW, kalau kau kembalikan maharnya silahkan. Maka si perempuan mengatakan, baik saya kembalikan maharnya. Kebetulan waktu itu dikasih kebun kurma yang luas.
Maka dikembalikan wanita tersebut, lalu Nabi SAW menentukan khuluknya, gitu kan? Menentukan khuluknya. Jadi mahar memang dikembalikan. Kalau suami halalkan ya sudah jadi halal. Dan tidak bisa lagi dalam Islam sesuatu yang sudah dikasih ditarik kembali, ini nggak ada ceritanya. Kecuali kalau dipinjamkan, gitu kan? Itu nggak boleh. Pemberian sudah dikasih ya sudah, nggak bisa lagi kita tarik. Pak Ustadz, jika suami sudah berusaha membimbing dan mengingatkan istrinya untuk taat kepada Allah, namun istrinya tidak menuruti, apakah sang suami masih mendapat dosa atau maksiat yang dilakukan sang istri? Tidak lagi, ya sudah tidak lagi kalau seandainya dia sudah ingatkan. Ini dicontohkan dalam perilaku Nabi Lut alaihissalam dengan Nabi Nuh. Nabi Lut alaihissalam, istrinya tidak Islam, tidak beriman, ya, tapi diingatkan setiap hari tapi tidak mau, maka Allah tenggelamkan sekalian dengan, atau siksa sekalian dengan kaumnya. Nabi Lut alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya, gitu kan? Jadi tidak ada lagi tanggung jawab. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Maka ini sudah diingatkan semua. Tidak ada lagi tanggung jawab. Tidak ada lagi tanggung jawab. Yang penting sudah kita ingatkan, dan sudah pernah saya bahasakan, ingkar mungkar itu yang wajib adalah yang pertama. Yang selanjutnya hukumnya sudah sunnah muakkadah. Kalau ada istri anda sudah anda ingatkan, sholatlah sekali, sudah gugur kewajiban. Selebihnya sudah sifatnya sunnah. Begitu juga dengan teman-teman, dengan siapapun. Kalau kita sudah pernah ingkar mungkar sekali, sudah gugur kewajiban, sudah sifatnya sunnah setelah itu. Tidak ada lagi tanggung jawab yang berat pada hari kiamat sebenarnya. Tapi ya kerugian kalau kita membiarkan, gitu kan. Apakah istri sudah manufos boleh digauli? Boleh saja. Yang penting dia tidak haid dan nifas, gitu kan. Sudah tidak haid, tidak nifas lagi, tidak ada masalah. Asal si istri memang bisa. Karena biasanya wanita manufos ini tidak bisa melayani suaminya, ya. Tapi kalau memang dia masih bisa menggauli, atau masih bisa digaulin, dia masih bisa memuaskan suaminya, maka tentu dianjurkan. Jadi tidak ada masalah. Saya laki-laki, orang tua memaksa menikah wanita yang saya tidak suka. Apakah saya berdosa jika tidak mematuhinya? Sedangkan laki-laki tidak perlu wali dalam pernikahan. Tentu di sini dilihat alasannya kenapa. Kalau alasannya memang misal orang tua kita menyuruh kita menikah dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan kriteria yang agama perintahkan. Wanita misalnya tidak tutup aurat, tidak sholat, dari keluarga tidak jelas statusnya, maka ini ulama mengatakan boleh dia menolaknya, tidak masalah. Karena ada perintah-perintah Allah di situ yang harus dipenuhi, gitu kan? Tapi kalau opsi antara tidak suka saja, hanya karena tidak suka, mungkin ada kekurangan-kekurangan tertentu, maka kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk, istikharah kepada Allah. Istikharah itu jalan pintas untuk minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, minta. Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk setelahnya, baik orang tua Anda yang akhirnya menolak, atau mungkin tiba-tiba Allah bukakan hati kita cenderung, gitu kan? Cenderung. Yang penting pada saat istikharah itu jangan memang ada kecenderungan dari dua hal yang kita sedang hadapi. Antara suka dengan bakti dengan orang tua, misal, atau antara tidak suka dengan berbakti dengan orang tua. Maka jangan ada kecenderungan, misal lebih cenderung kepada perempuan yang kita ingin nikahi, sehingga memang istikharah pun berharap hasilnya ke situ. Maka harus sportif, tinggalkan semua itu, minta murni petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana bila calon suami atau istri memiliki pengetahuan agama yang kurang dibanding calon suami atau suami memiliki pengetahuan agama yang kurang dibandingkan istrinya atau calon istrinya, bagaimana menyikapinya? Ya tetap ditanggap, kalau dia sudah jadi suami, maka tugasnya ya istri kita mengingatkan, memberikan masukan, gitu kan? Memberikan masukan, berdakwah di situ, mungkin dengan kaset, mungkin dengan buku, mungkin dengan mendiskusikan kalau hasil pulang dari pengajian, gitu kan. Tapi kalau calon pasangan belum menjadi pasangan, maka saya tetap mengingatkan, memprioritaskan orang yang faham agama. Kalau yang dimaksud di sini adalah tidak ada pemahaman agamanya, sangat minim. Bahkan seringkali kita temukan ada akhwat kita yang mengatakan, oh calon suami saya melamar ini sholatnya masih bolong-bolong, tapi dia janji mau nanti sholat 5 waktu kalau sudah nikah. Ini janjinya kepada calon istrinya, bukan kepada Allah, gitu kan? Jadi kalau dia marah dengan istrinya, berhenti sholatnya nanti, gitu kan? Jadi ini tidak benar. Ya, kalau ini yang anda maksudkan penanya ini, maka jangan jadikan sebagai calon pasangan, ya kan gitu. Jadi kalau pengetahuan agama yang dimaksud karena dia tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka jangan. Ya insya Allah masih banyak manusia, gitu kan? Masih banyak hamba-hamba Allah. Kadang-kadang kita punya penyakit, jemaah sekalian. Manusia ini seringkali dikurung oleh setan dengan bingkai dia buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya nggak bisa hidup. Siapa yang bilang itu?
Anda sendiri yang bilang, masih banyak manusia lain kok. Allah ciptain miliaran manusia. Yang penting Anda yakin insya Allah kepada Allah, pasti masih bisa. Kecenderungan kita yang lahir itu kan karena kita cuma sudah mengenal saja. Kalau enggak, maka sama saja. Jadi jangan ragu, insya Allah masih banyak makhluknya Allah. Bagaimana sikap terhadap mertua yang ikut tinggal bersama saya? Apakah saya harus apakah sama haknya dengan orang tua? Ini semua sudah saya jawab tadi, jadi tidak sama ya. Kalau masalah mertua Anda tinggal boleh, silahkan. Sangat positif saja. Itu termasuk perbuatan yang baik sekali. Jadi apalagi pada saat mertua kita tidak mampu, maka bagus sekali. Biarkan tinggal nama kita di bawah naungan kita, malah bagus kita bersedekah gitu kan. Mungkin pada saat safar, kalau laki-laki ini yang bertanya misalnya, maka pada saat safar istrinya ada yang temani mahramnya, sangat baik, nggak ada masalah. Tapi bukan kedudukannya seperti orang tua, nggak mungkin. Saya bilang tadi, kalau ada sesuatu yang mertua kita inginkan dan kita memiliki pekerjaan yang mendesak, kita boleh mendahulukan hak kita, boleh, tidak berdosa itu. Tapi kalau orang tua nggak boleh, nggak bisa. Harus didahulukan orang tua kita dari diri kita sendiri, karena memang perintah Allah untuk berbakti di situ. Bagaimana hukum KB dalam Islam, baik spiral, suntik maupun pil? Apakah itu termasuk membunuh keturunan? Tentu saja tidak. Membunuh ini membunuh, jadi sudah tadi saya bilang kalau sudah 4 bulan ada ruhnya, lalu sengaja digugurin, nah itu membunuh. Kalau menggunakan spiral, menggunakan alat KB sebelum terjadi kehamilan, itu tidak ada masalah. Dalam banyak hadis, diantaranya hadis Bukhari, bahwasanya para sahabat mengatakan kami dulu berazal. Azal itu menumpahkan sperma di luar kemaluan istri karena tidak mau hamil. Sementara Al-Quran, ayat Al-Quran turun dan kami tidak dilarang. Jadi dibolehkan berazal itu. Dan azal ini ulama tarik sampai sekarang dengan menggunakan alat-alat ya KB ini, dan kalau memang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang haram, gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Ini di zaman Nabi SAW ada. Jadi yang membunuh memang sudah ada fisiknya lalu dibunuh. Nah, itu yang dimaksud.